di ruang kelas 101 pada hari Kamis 10 Juli 2025 dalam rangka seminar hasil yang akan dilaksanakan oleh Dimas Wahyu Agung Prasetyo, NIT 21303727 dengan judul penelitian penataan akses reforma agraria dalam pengembangan budidaya ikan lele berbasis potensi lokal di Desa Kujangsari, Kecamatan Manansari, Kota Banjar. Kepada Bapak dosen penguji yang terhormat, Bapak Aristion Nugroho APTN MSI selaku dosen penguji 1, yang terhormat Bapak Agung Nugroho Dimajana SDM Link selaku dosen penguji 2, yang terhormat Bapak Agil Kamila Apollo SPD selaku dosen penguji 3, serta rekan-rekan yang hadir pada seminar hasil pada hari ini. Adapun susunan acara seminar hasil akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama yaitu pemaparan seminar hasil oleh Dimas Wahyu Agung Prasetyo. Sesi yang kedua yaitu tanya jawab dari rekan-rekan taruna dan taruni. Sesi ketiga yaitu pemberian tanggapan dari dosen penguji, dan sesi yang terakhir pembacaan berita acara seminar hasil. Baiklah, kita mulai sesi yang pertama yaitu pemaparan hasil penelitian kepada Dimas Wahyu Agung Prasetyo. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin Bapak Aristiono, Bapak Agung, dan Pak Amro serta rekan-rekan yang telah hadir di ruang 101 pada pagi hari ini. Ingat saya mau diri terlebih dahulu, saya Dimas Wahyu Agung Prasetyo dengan NIT 21303727 akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul penataan akses reforma agraria dalam pengembangan budidaya ikan lele berbasis potensi lokal di Desa Kujangsari, Kecamatan Manansari, Kota Banjar. Reforma agraria merupakan kebijakan yang berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan ulang hubungan masyarakat dengan tanah. Reforma agraria di Indonesia sendiri dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang kita sering kenal UPA. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria juga merupakan salah satu landasan hukumnya. Definisi dari reforma agraria yaitu penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan cara mengedepankan keadilan melalui penataan aset dan akses. Penataan aset dilakukan dengan legalisasi aset dan redistribusi tanah. Penataan akses merupakan program pemberdayaan ekonomi untuk subjek reforma agraria yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan tanah yang difasilitasi oleh Kementerian ATR BPN. Pemberdayaan tanah melalui potensi lokal melalui penataan akses reforma agraria dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional karena akan mendorong produktivitas. Budidaya ikan lele air tawar merupakan potensi lokal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses reforma agraria mendukung penataan distribusi sumber daya alam termasuk pengelolaan lahan untuk budidaya ikan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan produksi ikan air tawar berkualitas tinggi. Menurut data yang dirilis oleh BPS Kota Banjar tentang perikanan tentang hasil pencacah lengkap sensus pertanian 2023, sektor perikanan menunjukkan potensi besar dengan 1.948 rumah tangga terlibat dalam usaha budidaya ikan pada tahun 2023. Program kursus wirausaha desa di Kota Banjar menunjukkan pentingnya kolaborasi internasional dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui pemberdayaan tanah, dan pemberdayaan tanah masyarakat dan pemanfaatan tanah lokal. Program ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan peluang ekonomi yang produktif bagi masyarakat. Adapun dalam penelitiannya ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk program penataan akses reforma agraria dalam pengembangan budidaya ikan lele di Kota Banjar. Yang kedua, bagaimana upaya pengembangan budidaya ikan lele berbasis potensi lokal di melalui program penataan akses reforma agraria di Desa Kujangsari. Bagaimana dampak dari program penataan akses reforma agraria dalam pengembangan budidaya ikan lele di Desa Kujangsari. Penelitian ini menggunakan format penelitian
penilaian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Kujangsari, Kecamatan Sari, Kota Banjar. Teknik penerimaan informasi persuasif yang sudah ditentukan sebelum melakukan penelitian. Teknik analis data menggunakan reduksi data, penarikan kesimpulan. Dilihat dari geografis, batas utara kelurahan batas Desa Kujangsari berbatasan dengan 4 desa. Pada batas utara berbatasan dengan Kelurahan Bojongatong. Pada batas timur berbatasan dengan Desa Kelapa Sawit. Pada batas selatan berbatasan dengan Desa Pulau Werang, dan batas barat berbatasan dengan Mulyasari. Pada kondisi demografis, jumlah penduduk laki-laki berjumlah 6.053 jiwa, untuk penduduk perempuan berjumlah 6.100 jiwa, dengan total penduduk berjumlah 12.513 jiwa dengan kepadatan 2.886 jiwa per kilometer persegi. Sektor usaha di Desa Kujangsari ini ada pertanian, UMKM, perikanan, dan peternakan. Pada pembahasan pelaksanaan Program Reforma Agraria pada tahun 2022, Kantor Pertanahan Kota Banjar melaksanakan program penanganan akses reforma agraria. Program dilaksanakan secara bertahap, di mana dari tahun 2022, di mana sampai tahun 2024, di mana tiap tahunnya melaksanakan satu fase. Desa Kujangsari ditetapkan menjadi lokasi pemberdayaan tanah masyarakat oleh Kantor Pertanahan Kota Banjar. Pengetahuan lokasi pemberdayaan tanah masyarakat pada awalnya dilaksanakan di Kelurahan Bojongatong, tetapi pada tahun 2022 Lurah Bojongatong mengelola kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat oleh Kantor Pertanahan Kota Banjar sehingga setelah penolakan tersebut lokasi pemberdayaan tanah masyarakat dipindah ke Desa Kujangsari. Di Desa Kujangsari pada tahun 2018 dan tahun 2019 pernah dilakukan penataan aset, yaitu berupa pendaftaran tanah sistematis lengkap, sehingga dari program penataan aset tersebut digunakan untuk melaksanakan program penataan akses. Dengan keadaan tersebut, program penataan akses menggunakan skema pertama di mana akses mengikuti aset. Dalam pelaksanaan penataan akses melibatkan beberapa stakeholder, di antaranya Kantor Pertanahan Kota Banjar, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Pelaksanaan penanganan reforma agraria dimulai dari penetapan lokasi. Penetapan lokasi ini mempentingkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kedua, penyuluhan dilaksanakan untuk memberikan informasi tentang arti pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah serta kepastian jaminan hukum hak atas tanah. Materi yang disampaikan pada kegiatan penyuluhan yaitu berkaitan dengan hambatan masyarakat. Pemetaan sosial merupakan langkah penting dalam proses reforma agraria. Melalui pemetaan ini dilakukan pengumpulan dan penggambaran data yang menyeluruh, meliputi informasi potensi, kebutuhan, permasalahan sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan masyarakat. Hasil dari pendataan pemetaan sosial berupa pada sektor budidaya ikan lele memiliki sebuah kelompok usaha yang bernama Gemari Pakis. Pelaku usaha yang tergabung pada kelompok tersebut ada 16 orang. Masyarakat yang belum tergabung pada kelompok itu ada 23 orang. Ini usaha model pemberdayaan tanah masyarakat untuk menindaklanjuti proses pemetaan sosial dan penyuluhan yang dilaksanakan melalui koordinasi antar stakeholder. Penentuan model pemberdayaan didasari oleh hasil data pemetaan sosial yang diharapkan tidak merugikan masyarakat yang menjadi subjek penerima akses reforma agraria. Pemilihan model harus sesuai kondisi dan kultur masyarakat. Pada penataan kelembagaan terdapat dua kegiatan, yakni asesmen data subjek dan penguatan kapasitas kelembagaan. Hasil asesmen data subjek yaitu masyarakat penerima akses reforma agraria yang belum tergabung pada kelompok didorong untuk bergabung pada kelompok usaha. Sedangkan penguatan kapasitas kelembagaan dilaksanakan untuk menata kelola kelembagaan agar lebih efektif
Fokusnya mengelola sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta manajemen keuangan usaha. Pendampingan kewirausahaan dilakukan antara lain yang pertama, kegiatan good manufacturing practice dilakukan pendampingan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan di Kota Banjar. Isi kegiatan tersebut berupa pelatihan pengemasan produk yang akan mudah untuk dipasarkan. Yang kedua, kegiatan pelatihan pengelolaan pakan mandiri yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan. Isi dari pendampingan tersebut adalah pendampingan pembuatan pakan mandiri yang sebelumnya didasari oleh keluhan masyarakat karena masyarakat memiliki kendala tentang harga pakan yang mahal. Guna pelatihan pakan mandiri tersebut untuk menekan biaya produksi ikan. Kegiatan pendampingan yang ketiga yaitu pengolahan ikan lele menjadi produksi konsumsi lele siap saji, diguna untuk memaksimalkan hasil panen ikan lele. Yang keempat, pembuatan sertifikasi halal dan pembuatan nomor induk berusaha yang didampingi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Hasil penelitian tersebut pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam juknis. Pengembangan usaha lele berbasis potensi lokal. Memanfaatkan potensi lokal merupakan salah satu kunci dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan. Pemanfaatan potensi lokal terbagi menjadi dua, yakni potensi fisik dan non fisik. Pada potensi non fisik, pemanfaatannya adalah sumber daya air berdasarkan data BPS Kecamatan Langgeng dalam angka total curah hujan tahun 2023 sekitar 2.187 mm. Jumlah ini juga mencerminkan potensi ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung sektor pertanian, perikanan, maupun kebutuhan domestik masyarakat setempat. Selain itu, berdasarkan informasi website pemerintah Kota Banjar mengenai pola aliran air, dapat diketahui bahwa wilayah Kecamatan Langgeng termasuk Desa Bujangsari sebagian besar berada di dalam cakupan sistem hidrologi Cilisung yang bermuara ke Sungai Cilisung dan selanjutnya mengalir ke Sungai Cisel dan atau Citanjur di bagian hilir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi sumber daya air di Desa Bujangsari cukup dimenuhi oleh keberadaan aliran air sungai tersebut. Pada potensi non fisik dilakukan pemanfaatan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam melakukan budidaya ikan lele konsumsi menjadi produk olahan siap saji. Selain itu wujud nyata pemanfaatan potensi non fisik merupakan inovasi produk. Dengan ide pengolahan ini, ikan lele tidak hanya dijual dengan dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk setengah jadi yang lebih praktis dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pengembangan produk lele siap goreng tidak hanya memberikan nilai tambah pada hasil panen, tetapi juga mendukung diversifikasi usaha kecil di Desa Bujangsari. Dampak program di sini peneliti menggunakan 3 aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada aspek ekonomi, program memberikan pada aspek sosial. Program ini mempererat hubungan sosial antar warga Desa Bujangsari melalui kelompok-kelompok seperti Gemari Pahis, pertemuan rutin kelompok, mendorong kolaborasi, pertukaran pengetahuan serta saling mendukung dalam pengelolaan usaha perikanan mikro. Hal ini meningkatkan semangat kerjasama, solidaritas dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat. Pada aspek ekonomi, program ini memberikan peluang bagi masyarakat Desa Bujangsari untuk meningkatkan pendapatan melalui diversifikasi produk. Sebelum program, usaha budidaya lele terbatas pada penjualan ikan konsumsi. Setelah adanya inovasi pengolahan lele menjadi produk siap goreng dan pendampingan pembuatan nomor izin berusaha serta sertifikasi halal, pendapatan meningkat. Pada aspek lingkungan, budidaya ikan lele menunjukkan upaya pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Beberapa budidaya sudah menerapkan metode bioflok yang memungkinkan air kolam digunakan berulang tanpa mencemari lingkungan. Selain itu, pemanfaatan upaya after sebagai pakan mandiri mampu mengurangi limbah organik dan menekan biaya produksi pakan. Berkaitan ini mendukung keberlanjutan lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Kantor Pertanahan Kota Banjar, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar bekerjasama dalam program utama akses reforma agraria di Desa Kujangsari. Masing-masing stakeholder memiliki peran penting. Kantor Pertanahan Kota bertugas menghubung utama dalam penataan akses. Dinas Koperasi memberikan pelatihan tentang GMP, Good Manufacturing Practice, pengolahan ikan, lele, dan penerbitan nomor induk berusaha serta sertifikasi halal. Sementara Dinas Ketahanan Pangan Perikanan berfokus pada pendampingan pembuatan pakan mandiri. Kesimpulan kedua, pemanfaatan potensi lokal di Desa Kujangsari, baik fisik maupun non fisik, menjadi strategi pengembangan usaha budidaya ikan lele yang berkelanjutan. Potensi fisik berupa sumber daya air mendukung pola budidaya air tawar, sementara potensi non fisik terlihat dari semangat kewirausahaan masyarakat yang mendorong inovasi produk olahan seperti lele siap goreng. Keterpaduan pengelolaan potensi lokal dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dapat meningkatkan nilai tambah hasil perikanan serta kesejahteraan masyarakat ekonomi. Yang ketiga, program penataan akses reforma agraria di Desa Kujangsari berdampak positif dalam pengembangan budidaya ikan lele berbasis potensi lokal. Dapat terlihat pada aspek sosial mulai bergabungnya masyarakat dalam kelompok gemari lapis, sedangkan aspek ekonomi dengan peningkatan pendapatan dan efisiensi modal, serta aspek lingkungan melalui manfaat buah lokal untuk mengurangi limbah organik. Saran Kantor Pertanahan Kota Banjar diharapkan memperluas jaringan kerjasama untuk optimalisasi penataan akses reforma agraria. Pemerintah daerah perlu mendorong inovasi diversifikasi produk dan olahan berbasis teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Kolaborasi antar stakeholder sangat penting untuk memastikan keberlanjutan usaha budidaya ikan. Kedua, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian ke desa atau kawasan lain dengan potensi lokal serupa untuk perbandingan hasil. Peneliti juga diharapkan menggali dampak jangka panjang program penataan akses reforma agraria terhadap keberlanjutan usaha budidaya ikan, ini termasuk aspek pemasaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, demikian paparan hasil penelitian oleh Saudara Dimas Wahyu Agung. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau memberikan masukan kepada peneliti, dipersilakan. Silakan. Terima kasih izin Bapak dosen bertanya kepada penyaji. Perkenalkan, sebelumnya saya Rizal Nugroho, pernah tingkat 4. Jadi pertanyaan saya untuk penyaji, dalam pelaksanaan kan pasti terdapat kendala ya. Nah, ada pelaksanaan reforma agraria di Banjar ini, mungkin apa saja kendala yang dialami dalam pelaksanaan? Ya, terima kasih. Baik, apabila masih ada pertanyaan dari rekan lain, kita persilakan kepada peneliti untuk menanggapi pertanyaan. Ini menjawab pertanyaan dari Saudara Riza terkait kendala pelaksanaan program. Itu kurang antusiasnya masyarakat pada awal program, karena sebelum diadakan program penataan akses reforma agraria oleh Kantor Pertanahan Kota Banjar, Desa Kujangsari pernah dilakukan pemberdayaan oleh dinas lain, tapi hasil pemberdayaan tersebut tidak berjalan sehingga membuat masyarakat Desa Kujangsari kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan program penataan akses reforma agraria. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan, kita pada ke sesi selanjutnya, yaitu tanggapan dari dosen penguji. Yang pertama kami persilakan kepada Bapak Aristino Nugroho, kemudian yang kedua Bapak Engel Kamila Amrowo, dan yang ketiga Bapak Agung Robi Masya. Kepada Bapak dosen kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Agung, Pak Amru, Mas Dimas, dan sahabat-sahabat mahasiswa. Saya setiap acara RA pasti ketemu Mas Amru.
Biasanya dia duluan. Tapi hari ini saya dapat giliran duluan ya. Sebelum mulai saya ingin tanya ke Mas Dimas. Perhatikan judulnya, coba tayangkan judulnya. Oke. Pertanyaan saya sederhana. Mas Dimas yakin nggak kalau judulnya keren? Oke, apa argumentasinya? Karena dalam penataan SS reforma agraria di Kota Banjar ini pengembangan budaya ikan lele menggunakan potensi lokal. Oke, kan ada sebagian orang bilang, cuma lele gitu ya. Terus kemudian kalau Mas Dimas ditanya begitu dan kemudian ingin bilang, oh ini judulnya keren loh, saya sarankan berikan 3 alasan ya. Alasan pertama, isunya penting. Apa itu? Penataan akses ya. Ini dibutuhkan oleh masyarakat. Siapapun yang berbisnis, berusaha, membangun upaya untuk mendapatkan perolehan pendapatan yang baik, ini menjadi penting, penataan akses. Yang kedua, aktivitasnya dibutuhkan masyarakat. Apa itu? Budidaya ikan lele. Kenapa? Karena dia mudah ya dikerjakan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, basis aktivitasnya berkelanjutan. Mengapa? Karena menggunakan potensi lokal. Itu alasan maka judulnya menjadi keren. Sekarang pertanyaannya, dalamnya keren nggak? Naskahmu yang sekian halaman ini keren nggak? Sekeren judulnya. Kalau nggak keren, ganti judulnya saya bilang. Keren nggak? Naskahmu di dalam sekeren judulnya nggak? Tidak. Kurang, mungkin kurang. Nasihat saya, jangan pernah bilang tidak. Hadapi dulu, perang itu kan gitu ya. Kalah menang nanti, pokoknya perang dulu, tembak menembak dulu, nanti kalau kalah paling kan tewas. Ya, nggak apa-apa, jadi harus pede. Kalau nggak usah ujian, nggak usah seminar. Pede Pak Aris, judulnya keren, dalamnya keren. Yuk kita diskusikan dalamnya ya. Coba lihat halaman 13. Halaman 13 ada tabel itu. Oke. Tabelnya nggak ada judulnya. Lihat halaman 13 sudah. Tabelnya nggak ada judulnya karena judulnya ada di halaman 12. Kemudian tiba-tiba muncul kata koala di metode itu. Kalau metode dan tujuan penelitian. Koala, apa itu koala? Saya ingat koala yang ada di Australia itu ya. Jangan-jangan kau sedang nonton dunia fauna gitu, flora and fauna, terus tiba-tiba ngetik skripsi, tulis koala. Kalau dari itu Kecamatan Mandasa dari Kabupaten Ya, ambil halaman 13. Iya Pak. Itu ada kata koala Kalimat koma. pertama itu di Itu koala itu apa? Kabupaten Pak. Kabupaten Kalimantan sebelumnya Pak. Nah, itu kan penelitian terdahulu Pak. Iya. Terus tiba-tiba ada kata koala gitu. Lanjutan dari halaman sebelumnya Pak. Iya. Kan Kabupaten Barito Kuala gitu ya. Dan kali di Barito Kualanya dijadikan satu, jangan tiba-tiba lihat halaman gitu Kuala, aku langsung oh pernah ke Australia gitu ya. Jadi dijadikan satu dengan Kabupaten Barito Kuala. Motongnya itu loh, cara motong ya. Oke. Terus pertanyaan berikut. Dari berapa penelitian? Dari 8 ya. Nah, dari 8 penelitian terdahulu ini mana yang temuannya Mas Dimas gunakan? Dari 8 penelitian, yang mana yang temuannya kemudian digunakan oleh Mas Dimas dalam rangka penelitian? Nggak ada? Ada Pak. Temuan penelitian yang mana? Yang nomor berapa? Yang menggunakan nomor 6 kan menggunakan Nomor 6, oke, nomor 6. Di halaman berapa dijelaskan bahwa penelitian nomor 6 itu digunakan dalam penelitian ini? Kalau biar saya langsung buka halaman. Berarti kan menggunakan temuan penelitian yang nomor 6 untuk penelitian Mas Dimas. Di halaman berapa tertulis di penelitian ini? pada halaman 81 Pak. 81. Dia bilang apa? Hasil penelitian dilakukan oleh Indah 2020 menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa melalui optimalisasi potensi lokal baik yang bersumber dari alam maupun sumber daya manusianya
merupakan faktor pentingnya dalam upaya meningkatkan tarif kesejahteraan. Konsep ini sejalan dengan temuan Oke. penelitian ini. Endah itu apa? Bidang ini kan kalau Mas Dimas kan budidaya lele. Kalau Endah apa? Kalau penelitian yang dari Endah, pemberdayaan masyarakat menggali potensi lokal desa. Nggak disebutkan secara khusus bisnisnya. Enggak. Di antaranya ada ikan lele. Enggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Kita lihat halaman berikut ya. Nah, ini yang paling saya suka. Halaman 23. Collaborative governance ya. Di situ Mas Dimas tulis teori proses kolaborasi. Sudah cek di Google teori proses kolaborasi? Enggak, jangan dicek sekarang waktu bikin skripsi ini. Iya. Sudah. Udah buka halaman 23 ini. Iya. Itu sudah dicek di teori di Google bahwa itu namanya adalah teori proses kolaborasi. Sudah, Pak. Ini saya Atau kamu cuma ngambil dari Arosa, kamu nggak ngecek di Google. ya, Pak, langsung ambil dari Arus. Itu kesalahannya. Karena ternyata ini bukan teori. Oke? Ketika saya cek di Google, ternyata ini bukan teori tapi model. Ya. Jadi collaborative governance regime itu adalah model. CGR itu bukan teori melainkan kerangka kerja atau model yang digunakan untuk memahami dan menganalisis proses kolaborasi lintas batas, lintas sektor. Jadi nanti bagaimana para pihak itu bekerja sama itu menggunakan model ini, collaborative governance regime. Jadi bukan teori. Kemudian apa teorinya Pak Aris? Teorinya itu 3. Jadi kalau kamu bikin penelitian itu kan di bawahnya itu model. Model itu konsep yang diimplementasikan. Di atasnya model itu ada konsep. Nah, di atasnya konsep itu ada teori. Di atasnya teori itu ada paradigma. Begitu. Jadi harus urut itu. Nah, CGR itu model. Di atasnya itu ada 3 teori. Teorinya itu network teori dari Mark Granovetter. Itu CGR berkaitan dengan jaringan para pihak. Jadi dia bicara tentang jaringan. Bahwa para pihak itu membangun jaringan. Kemudian ada social capital teori dari Pierre Bourdieu. Itu bicara bahwa para pihak itu memfasilitasi, ya, memfasilitasi satu sama lain. Kemudian yang ketiga institutional teori dari Philip Selznick. Itu bicara tentang bagaimana struktur aturan norma dibangun dalam rangka kolaborasi. Jadi 3 teori di atasnya itu harus kamu paham betul sehingga kemudian nanti kamu paham kenapa mereka saling bekerja sama. Di atasnya ada paradigma. Paradigmanya itu paradigma governance ya. Ini kan collaborative governance regime. Jadi paradigmanya disebut paradigma governance. Kenapa paradigma governance itu muncul? Karena sebetulnya ada paradigma government. Beda itu ya. Jadi sebetulnya ada paradigma government, kemudian ganti menjadi governance. Government itu pemerintah sebagai pelaku utama. Kalau governance, para pihak sebagai pelaku utama. Pemerintah hanya menjadi sebagian dari pelaku utama. Jadi tingkat intervensi negara relatif kecil karena kemudian pihak-pihak yang lain berkontribusi. Jadi itu Mas Dimas ya. Kita lihat lagi halaman berikut, halaman 26. Halaman 26 sama. Jadi Mas Dimas selalu sering nyebut teori padahal bukan teori ya. Di halaman 26 itu di alinea ketiga. Dari penjelasan teori di atas yang menurut Firman 2021 itu kan bukan teori, itu kan konsep ya. Itu kan konsep. Nah, kemudian pertanyaannya mana teorinya? Nah, teorinya itu disebut sebagai nama teori itu Social Capital Based Empowerment Theory dari Robert Putnam. Jadi nama teorinya itu bukan teori di atas. Di atasnya kan Firman itu ya. Firman 2021. Jadi nama teorinya adalah Social Capital Based Empowerment Theory dari Robert Putnam. Itu bicara tentang bagaimana modal sosial dapat memfasilitasi masyarakat. Modal sosial itu termasuk potensi lokal itu. Dengan menggunakan teori ini, menggunakan konsep ini, Mas Dimas punya kesempatan bicara tentang potensi lokal. Kemudian masuk halaman 35. Saya dikasih naskah yang halaman 33 ada, 34-nya nggak ada. 33 langsung 35. 34-nya saya, ini metodenya apa? Metode tadi baru jelas, metodenya kualitatif. Saya pikir metodenya kuantitatif. Nah, metodenya kualitatif, kemudian ditulisnya dengan pendekatan deskriptif ya. Jadi lain kali kalau menyerahkan naskah diperiksa, jangan diserahkan ke tukang fotokopi.
Nanti kalau ujian tiba-tiba 3 halaman nggak ada gitu kan, dosen pengujinya sebel gitu ya. Itu. Kemudian lihat halaman 56. Di halaman 56 itu kan ada kutipan. Ada sekian banyak, sekitar 11 baris itu ya. Pada awalnya dan seterusnya sampai kemudian Pak Endang Ruhyat itu ya. Nah, nasihat saya, ini kan kutipan. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah bagaimana respon masyarakat ketika mengetahui bahwa awalnya desa mereka tidak ditetapkan sebagai lokasi. Ini kan Pak Ruhyat bilang, oh dulunya bukan di sini Mas, dulunya di desa lain. Nah, nggak dibahas oleh Mas Dimas. Bagaimana respon masyarakat ketika ternyata desa dia itu hanya desa cadangan, tidak penting. Padahal kan kita bilang judulnya penting ini, gitu ya. Judulnya keren karena penting, urgen gitu ya. Tapi ternyata itu hanya desa cadangan karena desa sebelumnya menolak. Mengapa menolaknya kan juga nggak jelas. Ya. Nah, nanti dijelaskan, ditambahkan sebelum masuk ke alinea berikut, dijelaskan desa sebelumnya menolak karena ini. Kemudian desa yang sekarang ditempati itu di lokasi itu terserah sikapnya bagaimana gitu ya. Karena hanya menjadi pemain cadangan gitu ya. Kemudian lihat halaman 64. Halaman 64 poin 4. Itu ada 4 masalah gitu ya. Sudah terbaca. Nah, menurut saya itu bukan masalah, karena kalau itu dibilang masalah nanti rancu dengan rumusan masalah. Mungkin itu kendala ya. Itu kendala pelaksanaan kegiatan. Kemudian lihat di halaman 66 yang ada foto itu. Pemberdayaan berbasis kemitraan, partnership. Nah, permintaan saya adalah lakukan analisis menggunakan teori yang ada di bab 2. Nanti Pak Amru bisa memperkuat itu. Jadi Pak Amru sering bilang kalau setiap seminar dengan saya, teori yang ada di bab 2 bukan cuma pajangan, tapi harus kemudian digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah realitas di lapangan. Ya. Jadi ini sudah saya tandai ini. Nanti dibedah ini menggunakan teori yang ada di bab 2. Kemudian terakhir. Cuman salah tulis. Halaman 68. Poin 6 baca. Salah tulis ya? Oke. Tapi nggak usah saya bacakan. Terima kasih. Saya langsung aja ke Pak Amru. Baik, terima kasih Pak Aris. Yang saya hormati Pak Aris dan Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Dimas ya, Dimas Wahyu dan seluruh taruna sekalian. Ini volumenya kurang nih. Dari naikin dulu. Ini terkait dengan tulisanmu Mas Dimas ya. Saya berusaha membaca dengan detail ya apa yang kamu tulis ya. Ada beberapa hal yang saya usahakan memberikan masukan kepada saudara ya terkait dengan tulisan ini. Saya berangkat dari rumusan masalah ya. Rumusan masalah dan kemudian nanti ditemukan dengan bab kelima terkait dengan menjawab masalah. Benarkah itu sudah terjawab secara terang benderang, ya, secara eksplisit betul? Ya. Oke, sebelum masuk ke sana, ya, saya ingin mengawalinya dari bab 4 terlebih dulu. Ya. Ketika saudara membangun narasi tentang gambaran umum ya lokasi penelitian. Dari beberapa subbahasan di bab 4 gambaran umum lokasi penelitian, saya lihat memang kaitan dengan tema penelitian tidak begitu kuat. Jadi belum ada narasi, saudara hanya mendeskripsikan tetapi tanpa menghubungkan. Narasi ada, tetapi korelasi sangat terbatas, sangat minim. Nah ini kalau bisa setiap subbab, contoh nih ya, saya kasih contoh. Ketika saudara membahas tentang sejarah desa Pujansari, hubungannya apa saudara bahas sejarah dengan tema penelitian ini? Gitu. Di ending sebelum saudara menutup subbahasan itu harusnya saudara memberikan korelasinya. Jangan sampai sekali lagi ini hanyalah aksesoris ya,
Tidak ada hubungannya. Padahal bab 4 itu dalam konteks penyusunan karya ilmiah skripsi itu adalah fondasi awal untuk masuk ke bab kelima gitu. Jadi maksudnya sebagai pengantar, fondasinya itu gitu. Jadi jangan sampai hanya narasi tetapi tanpa korelasi ya. Itu. Jadi banyak subbab yang saudara hadirkan ya, ada 4 di situ. Oke. Kemudian di bab kelima, saya tidak tahu bagaimana ceritanya ketika di bab 5 di subbahasan A misalnya ya, saudara, judulnya adalah pelaksanaan program penataan. Coba saudara lihat rumusan masalah pertama. Apakah bagaimana pelaksanaan atau bagaimana bentuk? Nah, kira-kira bentuk program dengan pelaksanaan program beda apa sama? Menurutmu? Beda. Ya. Kenapa? Ini yang disebut dalam kita sering melakukan kajian review terhadap beberapa hasil penelitian. Inilah yang disebut dengan reduksi konseptual. Saudara melakukan penyempitan terhadap konsep bentuk program menjadi hanya pelaksanaan. Ya. Ini. Tapi Pak, saya di daftar pertanyaan gitu ya, pertanyaannya ke bentuk pelaksanaan gitu ya. Bagaimana pelaksanaan, bukan bentuk programnya ya, kan gitu kan. Nah, ini juga produk ini. Oke lah, karena ini sudah terjadi, saya kira yang bisa saudara lakukan adalah memberikan pengantar ya sebelum saudara masuk. Jadi judulnya tetap harus program pelaksanaan. Apa itu bentuk pelaksanaan atau bentuk program pelaksanaan? Ya, diberikan pengantar di paragraf pertama, mungkin alinea pertama, yakni yang dimaksud dengan bentuk program itu kemudian dimaknai sebagai atau dilakukan reduksi ya, konseptual dengan pemaknaan sebagai pelaksanaan program. Nah, ini perlu pengantar. Kenapa? Kalau saudara tidak menggunakan paragraf pengantar seperti itu, maka ini jelas disebut sebagai inkonsistensi saudara terhadap rumusan masalah. Dan rumusan masalah saudara tidak dijawab secara utuh, secara bulat. Ya. Ini. Jadi saudara bisa melakukannya. Ya. Jadi tidak boleh mas isi daripada hasil penelitian dan bahasan yang kemudian tidak secara terang benderang menjawab rumusan masalah. Harus betul-betul eksplisit, ya. Tidak kemudian berbeda, ya. Itu. Kalau mau menambahkan lagi sebenarnya, kalau secara konsep ya, bahwa bentuk daripada program itu dimaknai sebagai, di sini saya tulis sebagai konfigurasi menyeluruh. Ya, mulai dari tujuan, pendekatan, struktur aktor, kemudian intervensinya, termasuk terakhir pelaksanaan. Jadi pelaksanaan itu bagian kecil dari bentuk program, gitu ya. Ini kalau mau saudara agak sedikit berkeringat, ya menambahkan banyak hal itu tadi. Mulai tujuan dideskripsikan, ya tujuannya apa sih, gitu. Nah, kemudian intervensinya apa, pendekatannya apa, gitu ya. Baru kemudian saudara masuk di pelaksanaan. Nah itu, ini kalau mau agak berkeringat, saudara boleh melakukan hal itu. Nah, oke, dari sana. Kemudian saya juga melihat, ya, ada kebingungan ya peneliti ya dalam menuliskan isi penelitian dan pembahasannya. Ya. Terbukti tadi ketika ditanya Pak Aris menjadi kayak yakin dengan tulisannya sendiri, gitu ya. Ternyata memang benar ini, kamu ragu-ragu. Saya membacanya seperti itu ya. Bukan kamu tidak mampu, bukan. Tapi kamu ragu-ragu dalam menuliskan. Contoh, saya kasih contoh. Pertanyaan penelitian yang tertulis di halaman 32 sampai 33 mengatakan bahwa rumusan masalah pertama itu didekati dengan 3 pertanyaan penelitian ya, benar ya. Yang pertama pelaksanaan, yang kedua peran stakeholder, dan yang ketiga hambatan pelaksanaan. Tetapi ya, di dalam subbahasan pada poin ini tidak muncul secara eksplisit. Harusnya saudara ini kan saudara pertama A, pelaksanaan program, ya.
Kemudian muncul poin 1 gitu ya. Muncul poin 1 yaitu tahapan pelaksanaan, ya langsung penetapan lokasi. Harusnya ya di sini 3 ini menjadi subbahasan, jadi judul subbahasan Mas, terkait pelaksanaan, kemudian peran stakeholder dan hambatan pelaksanaan. Sehingga ketika saudara ditanya, apakah pertanyaan penelitian sudah terjawab? Terjawab dengan jelas. Pada poin 1 itu menjawab pertanyaan pertama dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Jadi struktur penyusunannya pun kurang tepat ya. Meskipun saudara sebenarnya sepil ya, munculin dikit-dikit kata, tetapi karena tidak konsisten. Jadi penyusunan hasil penelitian itu kan bukan hanya terkait dengan sistematis, tapi harus terstruktur. Definisi terstruktur itu mengikuti arah pikiran sebelumnya. Ya, ini. Jadi saya kira saudara harus menyesuaikannya. Itu. Terus kemudian saya tanya, metode penelitian saudara ini apa? Oke. Terus teknik pengumpulan datanya apa? Apa? Studi dokumen, wawancara, observasi. Oke. Saya tanya, di dalam bab kelima, manakah cerminan yang menunjukkan observasi saudara? Tidak ada. Tidak ada sekali ini. Ini jangan sampai kita nulis kemudian kita, wah sebenarnya kamu saya yakin melakukan, ya kan? Kamu kan ke sana kan? Ke sana melihat, mencermati, ya kan? Tetapi bahasa bahwa saudara konsisten dengan bentuk observasi itu tidak ada sama sekali. Ya. Ya. Metode penelitian terkait dengan observasi ini tidak ada, ini belum konsisten. Hasilnya belum naratif. Ya. Saya kasih contoh nih sedikit ya. Bagaimana penulisan narasi berbasis hasil observasi ini? Sudah saya kasih contoh di kalimat narasi skripsimu atau seminar hasil kali ini ya, halaman 78. Saudara nyebut masyarakat mengikuti pelatihan budidaya ikan lele yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dengan materi meliputi teknik budidaya, pakan dan pengelolaan kolam. Ya. Ini kalau narasi berbasis observasi, saya bisa bilang berdasarkan hasil observasi, ya, peneliti pada kegiatan. Nah ini penting. Kenapa? Karena untuk menunjukkan secara eksplisit di mana posisi hasil observasi yang sudah lakukan. Nah, saya coba cari-cari di lampiran, kira-kira hasil observasinya ada? Nggak ada juga. Ya, harusnya ada. Saudara yang observasi apa? Yang diobservasi ini, hasilnya ini. Hasilnya ini ada observasi dalam logbook gitu. Nah ini, ya, saya kira saudara bisa perbaiki ya beberapa. Ya, ini penting nih. Saya kasih contoh lagi narasi di halaman 80. Ya, saudara menyebut program ini juga mendorong masyarakat untuk membuat pakan mandiri berbasis bahan lokal. Ya. Kalau berbasis observasi bisa ini saat peneliti melakukan pengamatan proses pembuatan pakan mandiri, nah gitu. Kelompok tani bisa menilai tampak menggunakan limbah, nah gitu. Tampak berarti saudara mengamati, melihatnya. Ini bahasa nih. Jadi bukan apa ya? Karena mungkin ya karena terburu-buru, gitu, kemudian penguasaan bagaimana menarasikan itu ya. Saya kira tapi sebenarnya sudah ada, cuman menjadi sangat tidak kelihatan. Ini hasil observasi di mana nih, gitu ya. Itu. Oke, berikutnya adalah stakeholder ya. Di sini saudara nyebut nih di halaman 68. Secara memang tidak jelas ya peran stakeholder. Di situ hanya muncul di dalam bahasan nomor 6 ya, ini pendampingan kewirausahaan ya. Tapi peran stakeholdernya, makanya ini subnya harusnya kamu peran stakeholder kan sendiri, subbahasan tersendiri yang khusus bahas tentang bagaimana peran stakeholder terkait dengan risetmu ini, terkait dengan RA, terkait dengan pengembangan budidaya itu, nah gitu. Maka akan enak bacanya mas ya. Itu kemudian ini beberapa yang saya lihat ya juga kaitan dengan teori tadi sudah diingatkan sama Pak Aris ya. Di rumusan masalah yang kedua ya, pengembangan usaha budidaya ikan lele berbasis potensi lokal ya. Oke, di situ ada berapa pertanyaan penelitian?
2, apa? Bagaimana upaya pengembangan sama yang kedua, upaya mengabudayakannya berbasis potensi lokal dan apa saja potensi lokal. Oke, kedua kan? Berarti 2 itu harusnya menjadi apa? Nah, menjadi subbahasa di dalam poin B. Sehingga saudara yang pertama membahas tentang pengembangan usahanya, seperti apa pengembangannya. Yang kedua, potensi lokalnya seperti apa. Ini tidak ujuk-ujuk kemudian potensi ngomong terus. Kemudian pengembangan saudara tenggelamkan di dalam potensi. Ya, ini menjadi tidak konsisten, tidak terstruktur tulisan saudara. Nah, ini bisa diperbaiki Mas ya. Oke, terus kemudian rumusan masalah yang ketiga, dampak penataan akses ya. Dampak penataan akses saudara menyebut kalau di pertanyaan penelitian memang 3 ya saudara ya. Tapi pertanyaan penelitian saudara juga sekaligus tidak konsisten dengan bab kedua ya. Bab 2 utamanya halaman 29 ya. Bahwa dampak penataan akses di sini dampak bisa didekati dengan 4 ya, 4 dampak. Halaman saudara lihat halaman 29 di situ. Variabel kesejahteraan saudara dekati dengan ekonomi, psikologis, sosial, budaya. Ya. Kemudian tidak cukup di situ saudara sudah bahkan menyimpulkan ya, sudah menyimpulkan di paragraf yang terakhirnya ya. Dari penjelasan teori di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat melibatkan berbagai dimensi seperti ekonomi, psikologis, sosial, dan budaya. Kesimpulan itu ya. Tapi kemudian di halaman isi saudara mendekatinya dengan cara yang berbeda ya. Didekati dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, ini bagaimana nih penjelasannya? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan penelitiannya kalau toh 3, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pertanyaannya apakah bagaimana apa di sini? Bagaimana aspek atau bagaimana dampak? Mungkin dampak. Oke, kenapa jawabanmu di sini aspek? Karena waktu penulisan saya pikir sosial itu salah satu aspek gitu loh. Itu makanya perlu melihat kembali di sana apa. Kalau dampak ya dampak berarti dampak sosial dampak. Kalau ini makanya kamu pilih pertanyaan penelitian atau yang di bab 2 ya, ini ada perbedaan ya saudara. Oke Mas, nanti bisa diperbaiki saya kira ya. Kemudian nih tidak konsisten lagi di halaman 86 untuk lingkungan bunyinya dampak, yang tadi aspek yang keduanya ya. Nah ini juga mungkin saudara ini sedang ya memang nggak yakin dengan tulisan sendiri ya. Nah, itu berikutnya di kesimpulan ya. Kesimpulan kalau bisa ya Mas ya, kesimpulan itu menjawab rumusan masalah ya, dikategorikan berdasarkan rumusan masalah, sesuaiin aja. Berarti kalau yang pertama bicara tentang apa tadi ya sebenarnya bentuk ya program yang kemudian turun pada pelaksanaan dan dijelasin tentang itu. Kemudian yang kedua dan ketiga dan seterusnya begitu ya, saya kira itu. Terus di lampiran ya, lampiran nanti kalau bisa Mas ya, ini ditambahin nih ya hasil observasinya nih. Hasil observasinya dilampirkan apa yang sudah saya observasi seperti tadi di saran untuk perbaikan di narasi observasi ya, nanti dimunculin lagi itu sebagai konfirmasi, alat konfirmasi penguji terhadap tulisanmu di dalam untuk kemudian dilihat di lampiran ya. Saya kira itu saja. Semoga bermanfaat ya, tetap semangat ya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perlu pakai mikrofon. Saya taruh di sini aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haristiono, Pak Amru. Beruntunglah Anda ketemu dengan beliau berdua. Harapannya nanti sampai ke sidang.
saya membandingkan saya dulu, saya tidak pernah tahu siapa yang akan menguji saya di pendadaran kalau dalam istilah di geodesi. Dan itu sama sekali tidak pernah mendampingi saya dari awal, baik di proposal maupun di senhas. Benar-benar dosen baru yang tidak pernah membaca skripsi saya. Itu tantangannya cukup berat, sehingga pendadaran bisa lebih dari 3 kali itu ada. Oke, ini bukan kemudian karena saya pembimbing kemudian kostum saya berbeda dengan Pak Aris dan Pak ini hanya kebetulan saja sih ya. Tapi yang pasti gini, saya harus berkomentar yang sifatnya tidak substantif tetapi agak mengganggu. Sudah saya ingatkan pada seminar proposal dulu ya. Coba teknik presentasinya lebih diperbaiki, terutama kamu dalam bicara, karena bahasa lisan dengan sekadar membaca dengan kamu menyuarakan, melisankan apa yang kamu tuliskan itu beda. Intonasi, pengaturan suara dan segala macam. Bisa tanya Pak Amru lah itu nanti. Karena beliau kan punya kompetensi lain di luar RA. Kedua, ini Pak Aris dan Pak Amru sebenarnya saya tuh sempat bertanya-tanya gitu kan. Selama ini kan saya tidak pernah fokus di RA karena memang bidang tugas saya lebih kepada ke teknik survei dan pemetaan. Kok saya tiba-tiba dimasukkan di RA, membimbing mahasiswa di RA, menguji di RA. Ternyata mungkin pemikiran dari prodi yang memang ada kaitannya dengan ilmu lingkungan sebenarnya kan lebih kepada membuka akses yang lebih banyak kepada masyarakat gitu ya terhadap sumber daya agraria, sumber daya alam gitu. Oke ya, itu yang perlu dikomentari pertama. Kemudian sudah saya tuliskan Dimas, hal-hal yang sering sekali dilakukan oleh teman-teman kamu sebelum maju ke mana? Maju ke ujian skripsi di sidang. Nanti silakan deh bisa diskusi bersama agar bisa membedakan teori, konsep dan model yang disebutkan oleh Pak Aris tadi. Kan kebetulan saya dengan Pak Aris kan bertetangga. Apakah mau bimbingan bareng itu nggak apa-apa. Kalau Pak Aris berkenan. Ya, karena kadang-kadang terminologi, diksi, pilihan kata yang tidak tepat itu akan membuat kita juga menginterpretasikannya berbeda. Kemudian betul, saya sepakat dengan Pak Amru. Ini mungkin termasuk sesuatu yang tidak sempat saya baca dengan teliti, bahwa membuat pertanyaan penelitian itu kan sebenarnya membreakdown rumusan masalahnya agar lebih operasional di dalam kamu, lebih fokus kamu di dalam melakukan kegiatan collecting data. Nah ini kalau Pak Amru kemudian berkomentar bahwa ada beberapa pertanyaan penelitian yang tidak kamu bahas, ya sebenarnya ini menjadi kesalahan gitu. Ini silakan nanti dilihat ulang seperti apa yang kamu bahas. Tentang itu akan menjadi subbab atau tidak, kan Pak Amru kan ini subbahasan gitu ya. Bentuknya bisa dalam bentuk poin subbab, bisa dalam bentuk alinea. Gitu. Tergantung ya layak nggak sih jadi subbab dari panjang pendeknya narasi yang kamu tuliskan. Kemudian di lokasi penelitian ini baru saya cek ulang. Alasanmu kenapa kok di Kujang Sari? Termasuk lokasi penataan akses reforma agraria tahun 2022, Pak. Apakah hanya itu saja? Lokasi lain ada nggak? Yang itu yang pengembangan budidaya ikan lele, Pak. Oke, gini, misalnya di Kecamatan Langensari ada nggak untuk lokasi lain tuh RA? Pada tahun tersebut Di Kecamatan Langensari. Ya, di dalam satu kecamatan ada, Pak. Terus apa bedanya dengan Kujang Sari? Yang di Langensari itu bukan budidaya ikan, Pak, melainkan kayak
pra penelitian dengan pihak kantor. Heeh. Yang desa lain di luar kecamatan, di luar desa Kujangsari itu kegiatannya tuh kayak apa, KWT Pak, apa kelompok wanita tani itu kayak Oke, jadi sebenarnya gini, alasan pemilihan lokasi itu seharusnya ada sesuatu yang unik ya. Kedepankan yang unik. Bagi saya kok ini kurang unik argumenmu. Gitu. Misalnya kalau memang, contoh misalnya kalau dari sisi gender ternyata di situ ada para perempuan ya, sebutannya begitu kan sebenarnya. Para perempuan yang ternyata mereka menjadi salah satu pionir di dalam kegiatan RA, itu bagus untuk dilihat, karena kalau kita bicara dari sisi gender, jangan kemudian ada dominasi laki-laki dalam kegiatan apapun ya. Ini saya belum lihat karena kamu hanya bicara mengimplementasikan akses RA. Memang hanya itu aja argumennya. Walaupun hal lain mungkin memang ada satu capaian yang merupakan prestasi yang khusus gitu dilakukan oleh teman-teman yang ada di Kujangsari ini. Tolong ya dijadikan catatan untuk nanti kamu pertegas. Ada peta lokasi di sini nggak? Nggak ditampilkan. Ini kamu tidak menampilkan dengan baik di sini, sehingga saya tidak bisa melihat sebenarnya sejauh mana standar yang digunakan. Karena berulang kali saya menguji, ada beberapa taruna itu tidak menggunakan standar kartografi yang baik. Bahkan menggunakan istilah datum aja salah, sistem proyeksi salah, sistem koordinat salah. Ini memalukan sejujurnya gitu. Kalau untuk alumni STPN ya salah satu kompetensinya adalah membuat peta. Ini tolong nanti ya diperjelas. Meskipun saya tahu Pak Aris tidak suka kalau membaca portret tiba-tiba berganti menjadi landscape. Karena dia harus memutar, bukan memutar kepala, memutar skripsinya. Setidaknya kamu tampilkanlah di mana, di lampiran. Nanti bisa saya cermati. Jangan sampai ada hal yang tidak tepat dilakukan oleh lulusan STPN di dalam standar pembuatan peta. Ada lagi nggak ya dari saya? Yang lain-lain typo sih. Saya lihat typo, ketidaktelitian di dalam menata halaman dan seterusnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit Mas di halaman 39 itu. Ya, Pak. Ini kok ada tulisan Desa Sumogawe ya? Halaman 39. Desa Sumogawe. Desa mana itu? Nulis referensi Pak, salah. Jadi tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Sumogawe, bukan referensi ini, observasi, masuk observasi. Baik, terima kasih atas tanggapan dan masukan dari para dosen. Selanjutnya kita break sebentar untuk menunggu rekapitulasi nilai. Sudah direkap. Siap, baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu pembacaan berita acara seminar hasil kepada Bapak Aristio Nugroho. Kami persilakan. Oke, sebelum saya bacakan berita acaranya, saya ingin sampaikan nasihat ya, sebagai sahabat. Saya ingin sampaikan nasihat buat Mas Dimas. Jadi dari hasil seminar kita hari ini ada dua hal yang harus Mas Dimas perbaiki sebagai personal, sebagai individu. Yaitu pertama, perbaiki rasa percaya dirimu. Karena seorang sarjana pertanahan itu harus percaya diri karena dia paham betul soal pertanahan. Kamu harus yakin bahwa judulmu keren, isinya keren. Ya. Dan yang kedua, kecermatan. Untuk mengimbangi percaya dirimu, maka bangun kecermatan sebaik mungkin agar ketika kamu percaya diri, orang benar percaya diri. Jangan sampai kamu sudah percaya diri, yang dibawa salah. Ya. Jadi bangun percaya diri dan bangun kecermatan. Oke, sekarang saya bacakan berita acaranya. Pada hari ini Kamis tanggal 10 Juli 2025 telah menempuh ujian seminar hasil penelitian. Nama Dimas Wahyu Agung Prasetyo, NIT
21303-727, kelasnya C, kelas tidak identik dengan nilai. Oke, kalau identik dengan nilai itu pasti nangis ya. Seminar hasil penelitian merupakan syarat mengikuti ujian skripsi, dan kami bertiga lewat WA ini kami sepakat bahwa kamu bisa masuk ke proses berikutnya, yaitu sidang skripsi, dengan catatan yaitu perlu perbaikan. Jadi kami beri waktu kamu 1 minggu, jadi tanggal 17 Juli 2025 harus sudah selesai. Kalau bisa 2 hari, 2 hari. Makin cepat makin baik, tapi kalau paling lambat ya sekarang tanggal 10 berarti tanggal 17 Juli 2025. Nilai yang kami berikan bertiga sesudah digabung adalah 82,93. Kalau jadi kamu bisa lihat jaraknya sangat tipis dengan 85. Berarti perbaiki kualitasnya, percaya diri, dan bangun kecermatan. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Saya memberikan pada moderator. Kalau skripsinya 90 nanti bisa itu. Baik, dengan berakhir pembacaan berita acara seminar hasil, maka berakhir pula seminar hasil pada pagi hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.